Pada bulan Maret 2021, angin kencang membuat kapal kontainer keluar jalur. Di sebagian besar tempat, hal ini hanya menyebabkan insiden kecil. Namun di terusan Suez terjadi krisis global. Kapal ini tidak hanya menghalangi kapal lain. Hal ini menghambat arus perdagangan internasional melalui salah satu jalur perairan terpenting di dunia. Lokasi terusan Suez telah menarik perhatian para penguasa wilayah ini sejak milenium kedua SM. Untuk memindahkan barang antara Asia dan lembah Mediterania, para pedagang harus melintasi tanah genting sempit yang memisahkan Laut Merah dan Sungai Nil. Melakukan perjalanan dengan karavan yang diikat unta melewati gurun pasir yang tak kenal ampun. Jalur maritim antara Samudera Hindia dan Laut Mediterania tidak akan melewati jalur ini sama sekali, dan sepanjang abad ke-16, berbagai negara berusaha membangun kanal semacam itu. Namun rencana mereka terhambat oleh biaya, perselisihan politik, dan situasi yang terus berubah. Pada tahun 1798, minat untuk membangun kanal kembali muncul, kali ini menarik perhatian dari seluruh Eropa. Selama beberapa dekade berikutnya, individu-individu dari Austria, Italia, Inggris, dan Prancis menyampaikan rencana mereka kepada penguasa Mesir. Pada saat itu, Mesir merupakan wilayah Kesultanan Utsmaniyah yang menolak usulan tersebut. Namun otonomi politik dan ekonomi Mesir secara bertahap meningkat dan pemerintahnya sangat bersemangat untuk melaksanakan proyek tersebut. Ketika Said Pasha berkuasa pada tahun 1854, dia menyetujui rencana diplomat Prancis yang giat dan manipulatif, Ferdinand de Lesseps. Ditandatangani pada tahun 1854 dan 1856, sepasang konsesi memberi de Lesseps wewenang untuk mendirikan perusahaan terusan Suez dan membiayainya dengan menjual saham kepada kapitalis dari semua negara. Kontrak antara Said Pasha dan perusahaan kanal juga menjanjikan tenaga kerja ratusan ribu pekerja Mesir. Mulai tahun 1862, sekitar 20.000 pekerja direkrut secara paksa setiap bulannya menggali kanal dalam kondisi gurun yang keras tanpa akses mudah terhadap makanan atau air. Penyakit seperti kolera merajalela dan para pekerja bekerja keras di bawah ancaman cambuk. Perkiraan korban tewas selama konstruksi berkisar ribuan. Pada tahun 1864, penguasa baru Mesir, Ismail Pasha, mengakhiri kerja paksa di Mesir, namun ia tetap melanjutkan pembangunan. Pekerja asing dari seluruh Eropa dan Timur Tengah bekerja bersama kapal keruk dan ekskavator ember untuk menghilangkan 74 juta meter kubik kotoran. Populasi pekerja yang sangat besar ini memerlukan infrastruktur untuk menyalurkan air minum dan pasokan lainnya, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi restoran, rumah bordil, dan barang selundupan. Di tengah hiruk-pikuk tersebut lahirlah 3 kota baru dengan populasi multietnis. Port Said di pantai utara Mediterania, Ismailia di jalur tengah kanal, dan Port Tufik di tepi selatan kanal. Lokasi konstruksi melewati Sungai Nil dan membentang langsung dari Port Said ke Suez. Dan setelah bertahun-tahun bekerja, aliran kedua lautan akhirnya mulai menyatu pada pertengahan tahun 1860-an. Kanal yang telah selesai dibangun memiliki panjang 164 km dengan lebar permukaan 56 meter dan diresmikan secara resmi pada tanggal 17 November 1869. Meskipun mengalami kesulitan finansial selama beberapa tahun pertama, kanal tersebut akhirnya mempercepat perdagangan global secara dramatis. Hal ini juga memfasilitasi migrasi sejumlah spesies laut yang secara dramatis mengubah ekosistem dan masakan lokal. Selama beberapa dekade, lalu lintas melalui terusan tersebut meningkat. Namun pada tahun 1875, masalah keuangan memaksa Mesir untuk menjual sebagian besar sahamnya di perusahaan terusan tersebut, sehingga Inggris dapat mengambil alih. Baru pada tahun 1956, kendali kanal sepenuhnya dikembalikan ke Mesir ketika kanal tersebut dinasionalisasi oleh Presiden Gamal Abdel Nasser. Langkah ini memicu kebuntuan militer antara Mesir dan Inggris, Prancis, dan Israel. Namun setelah penyelesaiannya, hal ini mengubah terusan tersebut menjadi sumber utama pendapatan nasional Mesir dan membantu menebus warisan imperialis terusan tersebut. Saat ini hampir 30% dari seluruh lalu lintas kapal global melewati terusan Suez dengan total lebih dari 20.000 kapal pada tahun 2021. Namun kejadian yang selalu terjadi ini merupakan pengingat betapa rapuhnya sistem buatan manusia. Hanya beberapa dekade kemudian, Ferdinand de la Salle mengambil proyek kolosal lainnya, terusan Panama, dengan hasil yang membawa bencana.